All these pieces, brokenness gathered, mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be a vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, and now I'm found. Blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Pagi hari ini Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Engkau telah mati untuk dosa kami Tuhan. Meskipun kami masih berdosa, tapi Engkau telah selamatkan kami. Kami mengucap syukur buat darah-Mu Tuhan yang tercurah untuk pengampunan dosa bagi semua orang yang mau bertobat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kami boleh kembali diingatkan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi Tuhan
meminta ampun atas segala kesalahan kami. Kami ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami banyak sekali salah. Pagi hari ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini juga kami boleh diingatkan bahwa tidak ada dosa yang begitu besar. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Engkau bisa ampuni Tuhan. Pagi hari ini dengan penuh keberanian Tuhan, saya mau menghampiri tahta kasih karunia. Saya mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa ada pengampunan dosa bagi mereka yang mau berpaling dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang juru selamat. Pagi hari ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan ketika jalan-jalan kami masih jauh dari Engkau. Tapi biarlah pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk selalu terus-menerus mengenalkan kasih karunia-Mu dan selalu terus-menerus mau berjalan di dalam jalan-Mu. Firman-Mu adalah pelita Tuhan dan terang bagi langkah dan bagi jalan kami. Tuntun kami terus Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini ada sukacita. Oke, ILC kembali ibadah online. Dan kali ini ibadah online-nya bisa diklik kapan saja. Jadi mau ibadah jam berapa saja, pastikan tetap ibadah, tetap bisa tinggal langsung klik. Mau ibadah jam 8, mau ibadah jam 7, mau ibadah jam 10, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa ibadah karena bisa diklik kapan aja. So, Church on Demand ILC. Alright. So pagi hari ini saya rindu kita teruskan pembahasan kita mengenai Yesus yang memulihkan. The Healing Jesus. The Healing Jesus. Minggu lalu kita belajar dari wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun dalam Injil Lukas. Nah, dari situ kita belajar bagaimana wanita tersebut mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan ketika wanita tersebut sudah give up. Give up dalam arti dia sudah tidak lagi mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Dia sudah berserah. Dia tidak mengandalkan kekuatan orang lain, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dia juga tidak bisa mengandalkan diri sendiri karena dia memiliki keterbatasan. Dan akhirnya setelah dia let go, dia memiliki iman dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang dia dengar dari banyak orang bahwa Yesus ini sanggup memulihkan, sanggup memberikan kesembuhan. Dia percaya. Dan Yesus ini adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika wanita tersebut let go, dia let God. Dia membiarkan imannya itu tumbuh ketika dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dan bukan saja itu Bapak Ibu Saudara, dia juga dengan penuh keberanian bersaksi bahwasanya dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Jadi imannya bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi imannya dia nyatakan kepada orang lain. Meskipun awalnya dia takut. Tapi ketika ditanya, dia menjawab, aku percaya bahwa Yesus ini sanggup menyembuhkan. Dan seketika itu saja, ia mengalami kesembuhan. So, Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan segala pergumulan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengalami sakit, atau juga ada yang mengalami permasalahan dalam hidup. Saya percaya bahwasannya Tuhan mau memberikan pemulihan, bukan cuma ke fisik kita, tapi juga ke jiwa kita. Dan juga ke seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau pulihkan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Ada yang Tuhan Yesus bisa pulihkan secara cepat. Dan ada juga yang Tuhan Yesus bisa pulihkan secara bertahap. Atau melalui namanya proses. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini di Matius 8 ayat 22 sampai dengan 26. Matius 8 ayat 22 sampai dengan 26. Mari saya bacakan.
Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawanya kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja, dan juga pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu saja yang boleh menyembuhkan, boleh memberikan terobosan, dan boleh memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap hati yang mendengar boleh seperti tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu boleh mengakar, bertumbuh, dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Dalam nama Yesus, mari semua percaya sama-sama katakan, amin. So, Bapak Ibu Saudara, ada kesembuhan yang Tuhan bisa lakukan secara cepat, ada kesembuhan yang Tuhan Yesus bisa lakukan melalui proses. Nah, ketika kita bisa melihat ayat yang sudah kita baca, kita bisa melihat di ayat ke-23 dan 25, Tuhan Yesus menumpangkan tangan 2 kali. Pertama, dia menumpangkan tangannya ke kepala orang buta tersebut, dan orang buta tersebut melihat. Tetapi dia melihat tidak secara jelas. Dia melihat orang-orang seperti pohon. Dan dia Tuhan Yesus meletakkan tangan yang kedua kali. Dan baru itulah orang tersebut bisa sembuh. Sebab itu pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Yesus taruh tangan sekali aja langsung sembuh? Jawabannya pasti bisa. Kenapa harus dua kali? Karena Tuhan ingin orang buta ini melihat bahwa sana ada proses yang harus dia lewati. So, Bapak Ibu Saudara, kalau orang buta ini bisa tahu pohon seperti apa, saya percaya orang buta ini tidak buta secara lahir. Ya, mungkin dia buta karena kecelakaan, karena sakit, karena satu dan lain hal yang membuat orang ini jadi buta. Karena kalau orang sudah buta sejak lahir, dia tidak akan tahu pohon itu seperti apa, benar nggak? So, saya bisa kira-kira orang ini adalah orang yang tidak buta secara lahir. Dan Tuhan Yesus izinkan proses ini terjadi. Tadinya dia bisa melihat dengan jelas, tapi karena sakit yang ia alami, dia jadi buta. Dan Tuhan Yesus kasih suatu langkah yang pertama adalah dia tumpangkan tangan. Dia bisa melihat tapi masih samar. Dan yang kedua kali dia sembuh dan bisa melihat secara keseluruhan. So, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau garis bawahi adalah ada proses yang Tuhan ingin kita lalui dalam hidup. Terkadang Tuhan tidak sengaja tidak jelaskan atau tidak memulihkan itu secara sempurna, secara langsung begitu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita belajar. Tuhan ingin kita mengerti. Ada hal-hal yang Tuhan ingin kita ajarkan kepada kita. So, saya mau garis bawahi ini. Tuhan pakai mujizat untuk menyatakan kerajaan surga. Tuhan memakai mujizat untuk memberitahukan bahwasannya kerajaan Allah itu sudah dekat. Tuhan memberikan mujizat untuk memberitahu bahwasannya Dia adalah anak Allah dan
Bapa yang di surga akan datang untuk mengadili. Jadi ada prinsip-prinsip kerajaan surga yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi mujizat dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan surga. Untuk memberitakan ada kabar baik bagi mereka yang mau percaya kepadanya. So mujizat dipakai supaya orang percaya kepada Yesus. Jadi bukan sebaliknya. Kadang kita berpikir, oh saya mau percaya kepada Yesus supaya saya jadi sembuh. Gak ada salahnya juga sih. Ya enggak? Saya percaya sama Yesus supaya saya jadi sembuh. Jadi saya percaya sama Yesus karena saya mau sembuh. Yes, betul. Tapi yang lebih penting Bapak Ibu Saudara, saya mau percaya sama Yesus karena saya tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta kita. Saya percaya kepada Dia karena saya mengasihi Dia dan Dia mengasihi saya. Dan kita tahu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. So, kita tidak mengejar mujizat, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mengejar mujizat, kita tidak mengejar kesembuhan, kita tidak mengejar berkat, tapi kita mengejar Tuhan Yesus yang hidup. Ketika kita mengejar Dia, maka otomatis semuanya itu diberikan kepada kita. Matius 6:33, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua itu apa? Yang dicari oleh dunia. Apa yang dicari oleh dunia? Berkat. Apa yang dicari oleh dunia? Kesembuhan, apalagi sekarang. Semua orang pengen sembuh dari sakit. Dan siapa sih di sini yang tidak ingin diberkati? Pasti semuanya ingin diberkati. Tapi marilah pagi hari ini kita kejar Yesus, bukan kejar berkat. Kita kejar Tuhan Yesus, berkat akan mengikuti kita. Tapi kita tidak mengejar Yesus untuk mendapatkan berkat. Nah ini dia yang harus kita hindari. Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan bisa memberkati kita. Tapi jangan sekali-kali kita menyogok Tuhan. Jangan sekali-kali kita anggap ini adalah sebuah transaksi. Oke, saya mau mengikut Tuhan asal Tuhan berkati saya. Saya akan memberi kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati saya. No, bukan begitu cara kerja Tuhan. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Ada suatu saat kita tidak bisa memberi, tapi Tuhan tetap memberkati kita. Ya. So motivasi kita bukan transaksi. Motivasi kita untuk melayani Tuhan, untuk memberi, karena kita mengucap syukur. Karena kita mengucap syukur, kita memberi. Karena kita tak mau taat sama Tuhan, kita mengembalikan perpuluhan kita. So bukan karena ada transaksi di sini. Jadi inilah yang harus kita garis bawahi. Tuhan bisa berkati kita kok. Meskipun kita nggak memberi. Bisa. Tapi mari kita menjadi anak orang yang bersyukur. Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi hukum tabur tuai itu juga berlaku. Bahkan firman Tuhan juga berkata, barang siapa menabur, dia akan beroleh berkali-kali lipat. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 20 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tapi kita menabur bukan karena kita ingin berkat. Kita menabur bukan karena kita ingin untung. No, kita menabur karena kita mau menabur. Sebab Ibu Saudara, hari ini adalah hari kasih sayang ya. Happy Valentine's bagi Bapak Ibu Saudara. 14 Februari, Happy Valentine's. Apakah udah kasih kado buat istri, suami? Pastikan jangan lupa untuk berikan yang terbaik buat pasangan kita. Hari kasih sayang. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari kasih sayang bagi kita orang Kristen, it's every day. Yes, every day. Oh kan, tapi jangan jadikan alasan. Ya, hari kasih sayang kan setiap hari juga hari kasih sayang. Ngapain sih harus kasih kado? Oh, jangan begitu.
Kasih kado ya kasih aja. So, hari kasih sayang, Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita. Ya, Tuhan sendiri memberikan putra yang tunggal, Yesus. Hingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Inilah kasih yang sejati. Kasih yang sejati. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang mau mati untuk saudaranya. That's the greatest love. Love equals sacrifice. Tanpa pengorbanan, kasih tidak begitu terasa. So, mari kita sadari bahwa kesembuhan memerlukan proses. Ada amin? Yes. So, kesembuhan ini lebih penting Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan bukan cuma fisik, tapi juga kesembuhan jiwa kita. Manusia Tuhan ciptakan serupa dengan segambar dengan Dia. Tapi karena dosa, manusia mengalami banyak sekali kejatuhan demi kejatuhan, baik secara individu maupun secara kolektif. So, saya beri contoh di tahun 1918, Perang Dunia I melanda Eropa. Dan Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa? Puluhan juta orang meninggal dunia karena perang. Dan akhirnya yang paling besar korban jiwa itu dari pihak Jerman ya. Pihak Jerman kalah, dan akhirnya puluhan juta orang meninggal. Nah, dari keterpurukan itu Jerman, kesulitan ekonomi, segala macam, nah akhirnya mereka memutuskan untuk mau bangun lagi. Tetapi salahnya adalah apa? Ya pastinya motivasinya salah. Motivasi membangunnya adalah ingin balas dendam. Dia ingin gak mau kalah. Udah dulu pernah sakit hati, kalah perang sakit hati. Ada mental mau membalas. Akhirnya orang Jerman terkenal dengan kerja keras, tapi dengan motivasi yang salah. Dan akhirnya orang Jerman tumbuh menjadi orang yang benci. Dan akhirnya ada orang Yahudi, dia benci sama semua orang Jerman saat itu. Antisemitisme. Dan akhirnya Jerman tumbuh menjadi negara yang kuat. Dan muncullah satu tokoh yang kita kenal, namanya Adolf Hitler. Dia adalah produk dari rasa sakit hati bangsa Jerman karena kekalahan. Dan dia tumbuh menjadi orang yang begitu kejam, khususnya terhadap orang-orang Yahudi. Dan dia mulai peperangan. Dan akhirnya jutaan orang Yahudi dia bantai karena kebencian. Orang sakit akan menyakiti. Hurt people will hurt people. Sebab itu penting kita untuk sembuh. Bilang kiri kanannya, kamu harus sembuh. Dan hanya Tuhan yang bisa berikan kesembuhan. Hanya Tuhan yang bisa berikan kesembuhan. So Bapak Ibu Saudara, ketika kita baca di ayat yang 88, ayat Markus 8 ayat 22. Saya bacain lagi ya. Kemudian tibalah tuh Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa Yesus kepada seorang buta dan mereka memohonnya supaya ia menjamah dia. Bapak Ibu Saudara, orang buta ini nggak datang sendiri sama Yesus. Jadi kalau kita lihat firman Tuhan, ada orang yang datang sendiri, ada orang yang dibantu sama komunitas, dibantu sama orang. Ingat nggak orang yang bawa temennya bolongin atap, ya, dan dia turunin pakai kerekan gitu? Itu komunitas, orang-orang banyak, teman-temannya bantu. Nah ini sama juga samanya. Orang membawa dia, ada orang yang membawa. Nah ini dia. Penting Bapak Ibu Saudara. Penting kita ada di dalam sebuah komunitas. Dan penting kita di dalam komunitas adalah bukan orang-orang yang sempurna. Kita sadar bahwa kita bukan orang yang sempurna. Tapi kita semua adalah orang-orang yang mau sembuh. Kita adalah orang-orang yang mau pulih.
Karena setiap hari dalam kehidupan kita, meskipun kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam kehidupan kita sedang melalui proses di mana manusia lama kita meninggalkan manusia lama kita dan kita akan menuju yang namanya manusia baru. Dan ini adalah proses, Bapak Ibu Saudara. Dalam proses ini kita benar-benar dimurnikan, disucikan. Dan dalam proses ini Tuhan sedang bekerja. Dan minggu lalu saya bilang, berapa kali orang benar jatuh? 7 kali. Tapi 7 kali ia bangun lagi. So kasih karunia Tuhan itu begitu besar buat kita untuk menjalani hidup dari manusia lama menuju manusia baru. Dan komunitas adalah bagian dari itu semua. Bagian penting. So, saya ingat saya bisa mengenal Tuhan Yesus, saya bisa mengenal pelayanan karena ada komunitas. Ada komunitas yang memperkenalkan saya kepada Yesus yang hidup. Ada gereja yang orang tua saya ajarkan sejak kecil, jangan kamu bolos gereja ya. Yang hal-hal seperti itu membuat saya mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri sendiri. Sobat Ibu Saudara, penting kita punya komunitas yang kuat. Nah, begitu pula dengan budaya Yahudi. Budaya Yahudi komunitasnya begitu kuat, mungkin mirip sama budaya kita, budaya Indonesia, di mana komunitas ini begitu kuat. Gotong royong istilahnya. Kalau kita masuk surga rame-rame deh, gitu kan. Nobody left behind. Nah, ini dia. Indahnya komunitas. Nobody left behind. Ayo kita sama-sama. Budaya Timur bagusnya seperti itu. Tapi tentunya budaya ada positif, ada negatifnya. Kadang-kadang kita terlalu bergantung sama orang sehingga kita terlalu bergantung sama orang jadi lupa ada PR yang harus kita kerjakan sendiri. Nah, kalau ini bagusnya di budaya Barat. Budaya Barat orang begitu individualis ya. Individualis ada positif, ada negatifnya. Bagusnya dia benar-benar mengusahakan keselamatan itu sendiri secara masing-masing, secara personal. Jadi dia nggak ikut kerumunan, tapi dia selesaikan dan dikerjakan sendiri. Plus minus. Dan dua-duanya ini harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dalam arti apa? Tuhan sudah selamatkan kita. Bagian kita apa? Kerjakan. Pelajari, renungkan. Jadi pemahaman kita akan firman Tuhan dengan pemahaman kita dengan firman Tuhan 10 tahun lalu dan hari ini harus berbeda. Karena apa? Harus ada upgrade, harus ada perubahan, harus lebih advance istilahnya. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah pikiranmu diperbaharui dengan pembaharuan akal budimu, sehingga kamu bisa mengenal kebenaran, mana Tuhan, mana yang baik, benar dan yang sempurna. Renewal of mind. Istilahnya apa? Kita terus mau belajar. Sampai sekarang saya masih kagum, amazed sama begitu besar, begitu bagusnya firman Tuhan. Semakin saya membaca, mendengar banyak hal-hal yang saya baru pelajari sekarang. Oh iya, ada hal seperti ini ya. Nah ini membuat kita menjadi orang yang terus-menerus grow, bertumbuh dalam iman. Karena saya percaya masalah bukan makin lama makin mudah. Masalah makin lama makin sulit. Tapi kitanya makin lama makin baik. Karena kita tahu, kita mengandalkan Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bergaul dengan Roh Kudus. Kita hidup di dalam komunitas orang-orang percaya. Nah, ini dia yang saya mau garis bawahi. Komunitas begitu penting. Gereja bukanlah sebuah bangunan. Gereja adalah sebuah hubungan. Gereja bukan sebuah bangunan, tapi gereja adalah sebuah hubungan. Sekarang gereja bisa tutup ya. Kita nggak ada ibadah di gedung sekarang. Tapi gereja tetap jalan. Kenapa? Karena ada hubungan. Kita masih bisa chat sama-sama. Kita masih bisa komen di Facebook, di Instagram, di
WhatsApp group, karena ada hubungan. Kita bisa memanfaatkan media ini untuk kita ibadah online. So gereja bukan gedung, tapi gereja adalah sebuah hubungan antara sama tubuh Kristus dan juga hubungan kita pribadi sama Tuhan. Itulah gereja, Bapak Ibu Saudara. So gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki hubungan yang sehat antara sama kita dan juga hubungan kita sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bagikan 4 hal aja. Bagaimana kita menjadi gereja yang sehat. Saya udah sering bagikan ini, biarlah saya terus ingatkan. Bagaimana kita harus perlu membuat suatu komunitas yang menyembuhkan. The healing community, karena ada Yesus di situ. Apa yang kita bisa lakukan? Kita harus menjadi komunitas yang bersyukur. Kita harus bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Apa yang kita bisa syukuri sekarang? Secara komunitas, secara gereja, secara tubuh Kristus. Mulai dari itu. Kita menjadi komunitas yang bersyukur. Katakan bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Bukan kita bersungut-sungut dengan apa yang belum Tuhan berikan. No, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Biasanya yang menghambat kita untuk bersyukur adalah kita mulai membandingkan dengan orang lain. Kita mulai membandingkan dengan komunitas lain. No, Tuhan ciptakan kita unik. Nggak perlu kita bandingkan sama orang lain. Untuk kita memacu untuk lebih baik, oke. Tetapi apakah kita ingat untuk bersyukur? Kalau kita sudah ingat untuk bersyukur, kalau kita ingin memaju, kita lihat yang lain sebagai benchmarking, it's okay. Tapi jangan lupa bersyukur. Itu nomor 1. Dan tidak perlu bersungut-sungut. Oke? Bersyukur. Yang kedua adalah kita menjadi komunitas yang menepati janji. Apa janji kita? Sama diri kita sendiri. Apa janji kita? Sama orang lain. Kita menjadi orang yang menepati janji. Suatu komunitas di mana ada orang-orang yang saling menepati janji adalah komunitas yang baik. Janji mungkin kapan? Besok. Nah, besoknya kapan nih? Besoknya kapan? Perlu dijelaskan. Dan janji harus ditepati. Jangan, kalau sekali janji tidak ditepati, akan ada yang namanya kekecewaan. Dan ini perlu sekali lagi dipulihkan oleh kasih Tuhan. Pulihkan oleh kasih Tuhan. So, mendingan gak janji daripada kita janji tapi hilangkan. So, mari jadi komunitas yang menepati janji. Oke? Yang ketiga, mari jadi komunitas yang jujur apa adanya. Apa adanya, jujur. Jadi komunitas yang jujur. Bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Yang terakhir adalah jadi komunitas yang penuh keramah tamahan. Kita menjadi komunitas yang penuh keramah tamahan. Saya percaya kita semua sudah lakukan keempat ini. Saya percaya. Kalau enggak, kita nggak akan mungkin sampai pada hari ini. Kita sudah lakukan. Tapi biarlah kita ingatkan lagi bahwa ini adalah suatu hal yang kadang-kadang kita lupa dan harus diingatkan. Komunitas yang bersyukur. Komunitas yang menepati janji. Komunitas yang penuh dengan apa adanya, jujur apa adanya, dan jadi komunitas yang penuh dengan ramah tamah. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi komunitas yang menyembuhkan, healing, orang-orang akan benar-benar mengalami perubahan hidup, akan bersukacita ketika dekat dengan kita. Saya tahu ini prosesnya nggak mudah. Oleh sebab itu kita perlu kasih karunia dan kuasa dari Roh Kudus. Terus-menerus kita bawa dalam doa bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan. Pagi hari ini, mari menjadi komunitas yang membawa kesembuhan. Jadi komunitas yang membawa kesembuhan. Saya tutup dengan satu cerita ini. Ada sebuah kerajinan art kesenian dari Jepang, negara Jepang yang namanya Kitsugi.
kintsugi ini terjadi atau dibuat ketika ada bahan-bahan keramik, misalnya keramik gitu ya, piring, gelas, pot bunga atau apa saja yang pecah. Biasanya kalau kita pecah, ya misalnya saya punya pot gitu ya, udah sering pecah. Biasanya kalau pecah mau dilem susah ya, jelek, akhirnya dibuang. Tapi dalam kesenian kintsugi dari Jepang ini dilem, tapi lemnya bukan lem biasa, tapi dilem dengan lem yang mengandung emas 24 karat. Jadi Bapak Ibu Saudara coba cek kintsugi, KITSUGI, cek di internet dan lihat betapa indahnya pecahan-pecahan atau keramik atau piring atau mangkok yang sudah pecah tapi disatukan kembali dengan lem emas 24 karat. Dan ketika sudah disatukan kembali, harganya jadi lebih mahal daripada sebelum pecah. So Bapak Ibu Saudara, ini adalah potret kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Kehidupan lama kita adalah kehidupan yang hancur. Kehidupan lama kita ada kehidupan yang penuh dengan perpecahan. Tapi dengan kuasa darah Yesus, kita dipersatukan, kita dipulihkan dari kepingan-kepingan menjadi kesatuan yang utuh kembali dengan kuasa darah Yesus. Ini adalah manusia baru kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa buat kesembuhan secara fisik, secara kejiwaan kita, secara finansial, secara hubungan demi hubungan. Tapi yang terlebih penting, Tuhan mau kita memiliki hubungan yang pulih dengan Dia. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan kelak, kita tidak perlu merasa takut. Karena kita tahu bahwa bagian kita adalah bersama Dia di surga. Semua itu kedua belah mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan ada kesembuhan buat kami. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan ada kesembuhan. Kami taruh tangan kami di dada. Kami percaya segala sakit penyakit Tuhan sanggup pulihkan. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan akan lindungi kami juga dari segala sakit penyakit. Dan kami juga percaya Tuhan akan sembuhkan kami sebagai orang-orang yang hancur. Tuhan akan utuhkan kembali dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kami rindu Tuhan. Kami boleh terus-menerus memuji dan menyembah Engkau. Kami terus-menerus boleh meluap-luap dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena kami tahu kami dipulihkan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Tapi biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang biarlah Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu memulihkan kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan kami damai sejahtera. Kasih-Mu Tuhan yang berlimpah menjadi bagian dari kami setiap hari. Dan kami percaya apapun temui kedua belah tangan ini, Tuhan buat berhasil. Tuhan bawa kami naik-naik dan tidak pernah ekor, tidak pernah turun. Akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami bergerak dari satu kemuliaan menuju kemuliaan lain. Dan Tuhan akan selalu menjadikan kita surat yang terbuka. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan bawa kami. Kami bersuka cita dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Happy Sunday, Happy Valentine. Tuhan Yesus memberkati.